Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anit tafaruki wal udwan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian yang Aki cintai, serta anak cucu dimanapun menyimak dongeng ini. Nah, sekarang kita lanjutkan atas permintaan yang kemarin kita ceritakan, yaitu upacara adat perkawinan sunat. Tulisan Aki di skripsi yang ditulis pada 444 halaman itu dianggap cukup lengkap oleh para budayawan. Karena waktu itu kan masih Kang Hidayat Suryalaga masih hidup, ya tahun 86 itu Kang Ading Pandi juga masih hidup, Kang siapa? Banyaklah yang lain. Termasuk Pak Ganjar masih ada pada waktu itu memberikan komen-komen. Karena oleh Aki diberikan bukunya itu. Termasuk dari beberapa daerah. Kang Anis Jatisunda dari Sukabumi juga Aki minta hadis tentang tulisan Aki itu. Katanya mereka mengatakan cukup lengkap dan dianggap benar dari pendapat-pendapat mereka. 27 orang para pini sepuh lulugu upacara adat dari berbagai profesi yang Aki ceritakan itu Aki datangi satu persatu, sifatnya ngobrol saja, ya sifatnya ngobrol saja. Dan juga kajian literatur yang dipakai oleh Aki pada saat itu adalah dari berbagai buku, termasuk ada dari karangan M.A. Salmun, itu ada yang mengulas tentang upacara adat perkawinan sudah secara terpotong-potong. Sekarang masih ada yang ke Aki sudah punya cucu, cicit, sudah punya baok begitulah ya. Dia itu tahun 70-an itu diserenkan oleh Aki. Dia kawin, diserahkan oleh Aki dan sampai sekarang terus ya berjodoh dan kemudian sudah nenek-nenek dengan kakek-kakek dan cicitnya sudah ada. Dia bilang terima kasih katanya Aki, sekarang saya sudah cucu dan cicit, dulu diserahkan oleh Aki pada saat kami kawin gitu ya. Baik, di tulisan Aki itu ada 17 rangkaian perkawinan atau upacara perkawinan Sunda, 17 ya. Dan juga ada 18 yaitu tidak dimasukkan ke rangkaian yang 17. Tapi oleh Aki dipisahkan karena itu bukan kewajiban bersama dan sekarang juga kadang dipakai kadang tidak. Yaitu mulung mantu, itu yang terakhir ya, mulung mantu itu. Tapi yang biasa dilaksanakan itu 17. Aki akan uraikan satu-satu secara bertahap. Tapi yang 17 sekarang kita pelajari dulu atau kita sampaikan dulu informasinya. Yang pertama adalah nenden omong. Ya, nenden omong itu yang pertama. Artinya nanti kita ulas apa nenden omong itu, yaitu adalah setelah laki-laki berbicara kepada orang tuanya tentang punya kikineuan, punya pacar, punya kabogoh begitu, itu biasanya penelusuran yang pertama dari keluarga laki-laki itu nenden omong. Bagaimana cara nenden omong besok di uraian masing-masingnya. Yang kedua nanyaan dan ngelamar. Nah ini biasanya dibedakan, kalau dulu dibedakan. Nanyaan dengan ngalamar itu dibedakan. Sekarang disatukan. Kalau dulu dibedakan, ya dibedakan. Kenapa nanyaan dan ngalamar dibedakan? Itu besok kita simak di uraiannya. Jadi gini, sekarang itu dari 17 yang
ditulis oleh Aki itu banyak yang masih dipakai. Banyaklah yang masih dipakai tapi dengan cara yang berbeda. Dan jangan lupa di tempat lain itu lebih ketat budaya itu, budaya perkawinan itu. Aki sering mengawinkan atau upacara bersama dengan orang Jawa. Baik apakah wanitanya dari Jawa, laki-lakinya dari kita, atau terbalik. Perempuannya dari kita, laki-lakinya dari Jawa. Kalau mereka kadang-kadang suka mutung keras sekali itu ya dalam mempertahankan budaya perkawinannya. Termasuk Aki sudah cerita waktu oleh Ibu Sri Asnawi, ya Sri Yati Asnawi, teman Aki di BKKBN, dibawa waktu mengawinkan putranya ke Lampung. Datang ke sana kita hampir tidak berperan karena di sana itu adalah ada aturan-aturan. Tidak boleh kita menyerahkan karena si laki-laki kita itu harus menjadi warga Lampung sendiri setelah diadopt, dan itulah orang tua adopt itu yang menyerahkan dan lain sebagainya. Sehingga Aki dianggap kambing conge. Cuman waktu itu karena anggota MPR ya, seorang sultan gitu, itunya si besannya itu bijaksana. Bijaksana, beliau menghargai budaya dari masing-masing daerah. Kemudian Masiniken. Nah, Masiniken juga itu nanti akan Aki urai satu persatu karena kalau diurai sekarang ini jadi terpotong-potong gitu ya, terpotong-potongnya itu sekarang mah yang 17-nya dulu aja. Masiniken, kemudian seserahan. Nah, ada yang sekarang menyebut serentapi. Tidak. Karena di seserahan itu ada dua arah. Seserahan itunya nanti kita akan ceritakan di bab seserahan. Kemudian siraman, ini sebetulnya mulanya tidak ada siraman di Sunda, tapi yang disebut itu adalah di situ ada dua, minta maaf dan minta dinikahkan. Ya itu, maka dicucilah dimandiin lah si pengantin ini sebagai tanda bersih dari segala dosa. Makanya Aki suka nyentil kan kepada para KUA tuh. Hei, kenapa kau minta dikawinkannya sekarang di depan umum? Itu kan orang Sunda mah sudah kemarin. Para KUA kaget ya. Kalau itu ya, kalau Aki kan togmol ya suka begitu. Seserahan, siraman itu ya itu. Yang ketujuh adalah ngeyeuk seureuk. Nah, ini yang paling utama di dalam pendidikan kesehatan reproduksi dan pendidikan berkeluarga. Tapi sayang acara ini sudah banyak yang meninggalkan. Terakhir Aki melihat ngeyeuk seureuk itu di Ibu Nunun ya, atau Pak Asep Ilyas ya. Sekarang udah pensiun. Yang kemarin itu pernah jadi kepala KB Bandung Barat. Juga pernah di BKP SDM, Astra 2, di mana lah begitu. Sekarang udah pensiun. Itu masih dipakai. Ngeyeuk seureuk. Terus ngadang-danan. Nah, ngadang-danan ini biasalah menjelang akad nikah. Nanti kita uraikan. Yang ke-9 adalah akad. Nah, ini yang puncaknya. Akad nikah. Di upacara adat Sunda aslinya, itu tidak ada penasihatan perkawinan awal. Tapi langsung aja oleh KUA. Nanti kita urai ya di sana ya. Yang berikutnya sawer. Ini yang terkenal dan sekarang masih banyak yang memakai. Tapi bagaimana cara sawernya itu nanti kita dijelaskan di bab sawer. Yang berikutnya nincak nog. Nah ini nanti ini yang pulanya diminta oleh Pak Uus itu ini nincak nog. Tapi sebetulnya kan tidak bisa hanya satu nincak nog. Tapi ada rangkaian. Setelah nincak nog melem harupat. Ini apa filosofinya? Kemudian yang sekarang sudah hampir tidak dipakai adalah buka pintu. Ya, buka pintu itu juga nanti akan kita jelaskan apa maksudnya daripada buka pintu itu. Kemudian huap lingkung. Nah, huap lingkung itu sekarang suka dipakainya di luar, setelah sawer, di panggung atau di gedung. Padahal huap lingkung itu di rumah setelah buka pintu. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga budaya ya, begitu. Nah, kesananya ada nampak tamu. Lah kalau sekarang mah resepsi ya, itu resepsi nampak tamu. Kemudian
besok atulasannya adalah munjungan. Ya, nanti akan kita jelaskan apa itu munjungan. Dan yang ke-17 adalah numas. Numas itu adalah rangkaian terakhir dari upacara yang 17. Kemudian berikutnya ada mulung mantu, itu biasanya sudah bulan berikutnya atau siang kapan, tapi itu sudah menjadi hak khusus di pihak laki-laki. Mau atau tidak mau sebetulnya itu nanti akan dibicarakan berkaitan pada saat seserahan. Di situ juga sudah ada kata-kata yang disebut menyerahkan menantu. Begitu saja dulu di malam kedua ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.